Cukup kaget juga, ini langsung memulai beneran nih panitianya. Saya langsung nih. Ya udah kalau gitu. Berdiri atau duduk ya? Berdiri. Berdiri aja. Ini slideshow-nya. Iya. Iya. Ini loh. Ini? Ini. Oh ya ini. Ya udah, nggak usah pakai ini. Langsung gini aja. Perkenalkan, saya Asisi Suharyanto, pemilik Asisi Channel. Sudah pada subscribe kan ini? Pasti. Sudah mau beli bukunya? Udah. Oke. Hari ini saya akan ngomong tentang Candi Kalasan. Oke. Next, Mas. Mama. Itu yang bagusan itu. Tadi datang pada event sejarah, meninggalkan pasangan, ya, meninggalkan sejenak dulu acara apel untuk datang pada acara sejarah. Thank you banget. Oke, perkenalkan, saya Asisi Suharyanto, owner dari YouTube channel, penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia 2023 kategori media, terus penulis buku Rahasia Nusantara dan pendiri komunitas Akar Nusa. Next. Terima kasih. Next. Oke, yuk kita mulai. Kita akan membahas tentang Candi Kalasan, teman-teman. Candi Kalasan. Ada satu cerita yang cukup unik dengan Candi Kalasan. Ketika saya datang ke sana, itu sempat ribut dengan satpamnya. Ini beneran. Saya liputan ke sana dan ribut karena surat izin yang saya pegang itu untuk tanggal 23, tetapi saya datang pada tanggal 24 karena beberapa persoalan. Satpamnya nggak mau, maunya ya kalau bisa tertulis tanggal 23 ya harusnya datang tanggal 23. Wah, akhirnya nggak bisa tuh. Kita marah-marah gitu. Kita sedikit berdebat dengan itu, tetapi tidak mengurangi nilai dari Candi Kalasan itu sendiri. Oke, mengenai Candi Kalasan teman-teman tentu sudah tahu. Belum, next. Dibuka oleh Belanda pada tahun 1927 hingga 1929. Jadi kalau teman-teman melihat, Bapak Ibu melihat Candi Kalasan yang gede itu di pinggir dari jalan Solo, Jalan Raya Solo Yogyakarta, kelihatan kok dari jalan raya itu kan lengkap ya, ada kaki, badan, dan atap. Itu semuanya hasil pugaran dari Belanda. Hasil dari pugaran dari Belanda. Bukan dari bangsa kita ya, bangsa kita sudah cukup memperbagus fasilitas di sekitarnya, ada paving dan seterusnya. Tetapi yang kelihatan jeger itu pugaran dari Belanda. Nah, kalau teman-teman lihat itu lengkap ya, kaki, badan, dan atap. Dan nama Kalasan sendiri itu memang memiliki akar dari masa kuno, yaitu Kalasa. Itu disebut di dalam prasasti Kalasan. Di dalam prasasti Kalasan. Oke, next. Nah, ini menarik nih. Candi Kalasan itu satu di antara candi-candi Buddha di Jawa Tengah. Berarti dia punya ciri khas. Kalau candi Buddha di Jawa Tengah katanya kan konsentris. Yang suci ada di tengah, kemudian dikelilingi oleh banyak sekali pewara. Kan seperti itu. Filosofinya apa? Filosofinya adalah dari pewara paling luar itu terus masuk makin ke pusat. Itu seperti perjalanan jiwa. Dari tidak suci, dari masih terikat pada mala, terus berjalan menuju kebudayaan. Sehingga tempat tersuci adalah di pusatnya. Makanya di pusatnya ada stupa yang besar. Biasanya seperti itu. Contohnya Candi Borobudur. Nah, benda seperti ini itu mengikuti konsep yantra di dalam Buddhisme. Filosofi di dalam konsep yantra ini itu mengikuti ajaran Buddha Mahayana. Artinya bahwa candi-candi Buddhis di Jawa klasik, di Jawa Tengah itu menggambarkan perjalanan jiwa pengikutnya dari tidak suci menuju suci. Oke, next Mas. Lalu bagaimana dengan Candi Kalasan? Nah, ini yang saya tadi berusaha pakai PowerPoint supaya bisa saya tunjuk-tunjuk. Pakai tangan aja ya. Kalau teman-teman lihat yang merah ini, itu adalah badan Candi Kalasan. Yang tengah ini, yang abu-abu ini, itu relung di dalamnya.
Jadi ini garbageraha, lalu di tengah, kemudian ini pintu masuknya. Yang sini itu sebenarnya relung untuk arca, tetapi mereka beri tambahan antarala sehingga jadi lebih panjang. Terus kemudian ini apa ini? Yang kuning ini, yang kuning ini adalah selasar. Selasar itu kayak gini, ini candi. Kemudian ini kakinya, kita bisa jalan di selasar seperti ini untuk mengelilingi candi. Pernah kan naik ke candi? Ada yang boleh, ada yang enggak. Kalau yang boleh alas kaki harap dilepas. Nah, teman-teman perhatikan ini enggak? Kalau teman-teman datang ke Candi Kalasan kelihatan satu candi induk gede gitu ya, satu aja. Tapi sebenarnya enggak. Kalau teman-teman lihat yang baris ini sebenarnya adalah stupa. Stupa yang mengelilingi candi induk. Sehingga bentuk Candi Kalasan di masa lalu dengan sekarang itu berbeda. Yang zaman dulu lebih raya, mirip kayak Borobudur kecil, dengan satu candi induk di tengah, kemudian dikelilingi banyak pewaran. Sekarang kalau teman-teman ke sana sudah ada yang direstorasi, mungkin kalau saya nggak inget ya, kalau nggak salah inget, mungkin satu atau nggak dua sudah direstorasi. Sisanya udah hilang ini, tinggal alasnya aja. Tetapi kalau kita lihat dari atas, apa yang teman-teman lihat? Sebuah denah yang unik yang jarang saya temui di Candi Jawa, yaitu apa? Astadala. Teratai berkelopak 8. Kelihatan ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelopak berbentuk 8. Ini saya pikir nggak mungkin kalau leluhur kita membangun sebuah denah seperti itu dengan ketidaksengajaan. Nggak mungkin. Pasti ada maksud. Tetapi kan nggak ada data. Sejauh yang mampu saya gali, kemungkinan, ini baru kemungkinan ya, analisis artinya, bukan data primer. Kemungkinan itu berkaitan dengan teratai berkelopak 8. Yang notabene adalah roda dhamma atau roda dharma, atau jalan mulia berunsur 8. Ini teman-teman Buddhis pasti yang lebih tahu tentang jalan mulia berunsur 8. Untuk Anda mencapai kebudayaan, jalan mulia berunsur 8 ini harus ada lalunya. Filosofinya apa? Pembebasan dari suasana kotor, malah ketidaktahuan menjadi suci, mencapai kebudayaan, sehingga ada terbebas seperti itu. Jadi filosofi secara keseluruhan dari Candi Kalasan adalah pembebasan. Oke, next. Nah ini menarik. Ternyata Candi Kalasan itu menggambarkan semesta di dalam pikiran orang-orang Buddhis di Jawa kuno. Kalau teman-teman lihat candi, kemudian belajar di arkeologi, sudah diajarkan, ada mahasiswa arkeologi nggak di sini? Tuh, nggak ada. Kalau teman-teman belajar tentang arkeologi, itu pasti kan diajarkan bahwa candi itu mewakili Gunung Mahameru, menggambarkan Gunung Mahameru di dalam Hinduisme. Dan itu terdiri dari 3 tingkat. Tingkat bawah, tingkat tengah, tingkat atas. Tingkat mala, tingkat suci gitu ya, tingkat para dewa. Kan seperti itu. Terus dikatakan bahwa Borobudur itu juga terdiri dari 3 tingkat. Apa? Masih ingat? Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Sumbernya dari mana? Pertanyaannya kan itu. Saya selalu tanya sumbernya dari mana, kan gitu. Tetapi itu analisis dari sejarawan dan arkeolog untuk mempermudah kita memetakan candi. Sehingga kalau datang melihat candi nggak bingung, langsung dipecah menjadi 3. Langsung kemudian di breakdown penjelasannya. Sehingga gampang. Tetapi untuk Candi Kalasan itu agak beda, Bapak Ibu. Agak beda. Kenapa? Saya langsung bertanya-tanya. Ini mewakili semesta Buddhis. Sehingga untuk bisa mencari tahu semesta Buddhis itu di mana, saya harus tanya langsung pada orang Jawa kuno. Saya nggak tanya pada sejarawan, saya nggak tanya pada arkeolog zaman modern yang hidupnya sejaman dengan kita. Saya langsung tanya pada orang Jawa kuno. Melalui apa? Melalui kitab Sangyang Kamayanikan yang ditulis kurang lebih abad 10 di zaman Kusindok. Bukaan. Tetapi itu karya Buddhis tertua di Jawa. Nah, di dalam kitab Sangyang Kamayanikan itu ada seperti ini. Semesta Buddhis. Jadi candi yang atas ini mewakili Batara Hyang Buddha dan emanasinya. Kemudian yang tengah itu mewakili swarga. Yang di sini kaki candi ini mewakili Martyapada, dan yang paling bawah itu Patala.
Ini dijelaskan di dalam, walaupun nggak berkait dengan Candi Kalasan, tapi semesta ini dijelaskan dalam kitab Sang Hyang Kamayanikan. Ketika saya terapkan dengan Candi Kalasan, nyambung. Sang Hyang Buddha dan Batara Hyang Buddha dan emanasinya ini apa? Ini Dhyani Buddha. Jadi dari kekosongan kemudian muncul Hyang Batara Buddha sebagai rupa. Dari kekosongan ada konsep tentang Buddha dan kebenaran di sana. Kemudian orang-orang mengharap bahwa Buddha ini memiliki rupa. Akhirnya muncul yang namanya Sakyamuni. Sakyamuni beremanasi menjadi dua, kiri dan kanan, Vajrapani dan Lokeswara. Nanti Vajrapani kemudian beremanasi menjadi dua, yang sana juga beremanasi menjadi dua. Sakyamuni beremanasi menjadi Vairocana. Ada 5 di bawah. Yang atas disebut Triratna, yang bawah disebut 5 Tathagata, Panca Tathagata. Itu semuanya Dhyani Buddha, wujud dari Buddha. Kemudian Swarga, kemudian Martyapada, kemudian Patala. Patala ini dunia paling bawah. Isinya naga menurut Sang Hyang Kamayanikan. Kalau teman-teman datang ke candi ini, di bawah sini ada apa? Makara. Oh. Makara itu simbol hewan atau hewan mitologis yang mengisi dunia bawah. Yang tengah ini, Martyapada, ini alam manusia. Makanya kalau teman-teman berdiri di sini, berdiri di kaki ini, tinggimu nggak akan bisa melebihi tingginya dunia ini, tingginya batas ini. Karena kamu masih hidup, kamu nggak akan bisa melampaui pengetahuanmu, melampaui dunia. Nah, ini sangat indah sekali kakinya, beda dengan candi-candi lain. Saya melihat itu kagum. Yang masih bagus ya, masih utuh. Ada sisi yang masih utuh, itu bagus sekali. Tetapi sebagus-bagusnya kaki candi ini masih lebih bagus yang tengah. Nanti kita bahas. Oke, yang ini alam manusia. Yang alam swarga, coba Mas next. Nah ini dia baru namanya mahakaryanya Candi Kalasan, itu terletak di sini. Mahakaryanya. Ini salah satu istana nih. Saya ambil dari mana tahu nggak? Yang sudah ke sana. Ini cuman kirti muka dari sebuah relung. Cuman kirti muka saya cropping. Jadi itu kecil sebenarnya. Saya cropping untuk saya tunjukkan ini loh istana surga. Wow. Jadi surga ini adalah istana di surga, dan di badan Candi Kalasan ini banyak sekali istana. Satu istana saja itu sudah ada penghiasan begini rumit, detail banget. Kalau teman-teman itu ada untean permata, terus kiri kanan ada makara, mulutnya mengeluarkan permata. Di sini ada para dewa dewi, ada yang pegang trompet, ada yang pegang sitar, ada yang pegang umbul-umbul kebesaran, macam-macam. Dengan segala perilaku para dewa dewi. Itu semuanya sangat indah, ukir-ukirannya yang ada di sini itu detail banget. Padahal ini cuma sebagian kecil. Dan swarga ini menurut Sang Hyang Kamayanikan, ini yang mengejutkan, dipimpin oleh Dewa Iswara, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu. Yang dalam pengertian kita kalau sekolah itu Hindu. Oh. Dewa Trimurti, dewa tertinggi Hindu itu kan Siwa, Brahma, Wisnu. Tetapi di dalam, kalau kita tanya orang Jawa kuno yang Buddhis, enggak. Itu masih ciptaan dari Sang Hyang Buddha untuk mengatur alam triloka. Mereka sengaja diletakkan di surga. Oke. Terus kemudian diperindah oleh Vajralepa. Bapak Ibu tahu Vajralepa enggak? Itu pelapis candi. Warnanya putih. Oh, iya. Itu candi itu kalau dilapis itu. Jadi kalau hari ini Anda datang ke candi kan abu-abu tuh lihatnya. Karena Vajralepanya mengelupas. Kalau zaman dulu itu dilapisi Vajralepa, kena sinar bulan, wah indah sekali, putih keperakan. Malah teman saya yang dari Bali, Sugilanus itu mengatakan bahwa Vajralepa itu ada warnanya. Jadi candi itu nggak abu-abu, ada warna-warninya. Walaupun ini baru analisis ya, nggak terbukti. Tetapi bahwa candi dilapisi Vajralepa ada jejaknya. Lihat, warnanya putih, betul ya? Warnanya putih-putih kayak gini. Oke, next. Sekarang atapnya. Jadi tadi sudah bawa Patala, Martyapada, Swarga di tengah. Sekarang kita ke puncaknya. Atapnya Candi Kalasan itu menarik sekali. Yang paling puncak itu adalah satu stupa gede. Ingat Borobudur nggak? Nah. Satu stupa gede. Terus di bawahnya itu ada 2 tingkat. Jadi dia itu 3 tingkat. Isinya apa? Para Dhyani Buddha. Dikawal oleh para bodhisatwa dan 16 stupa. Jadi gini. Perhatikan ini adalah Dhyani Buddha. Ada orang kecil bersila. Ini para Dhyani Buddha. Kemudian di atas setiap Dhyani Buddha, relung Dhyani Buddha ini ada stupanya.
Ingat Borobudur nggak ada yang bertapa di dalam stupa. Mirip, cuman bedanya stupanya agak diangkat ke atas. Ini kalau stupanya dibelekkan ke sini, ya diplek dengan Borobudur. Terus yang namanya Bodhisattva itu berdiri, nggak kelihatan dari sini. Saya nggak berhasil moto, karena itu harus pakai shoot jarak jauh kan. Itu berdiri, biasanya Dwi Bangga kayak gitu. Ini seperti miniatur Borobudur. Saya jadi menduga-duga apa dulu itu konsep Borobudur berasal dari sini. Karena mengingat Borobudur kan dibangun kemudian, lebih tua kan Candi Kalasan. Tetapi kalau kita melihat ini sudah menggambarkan tentang yang aku jelaskan tadi. Sang Hyang Adi Buddha beremanasi menjadi Triratna dan Pancatathagata, terejawantahkan dalam atap ini. Oke, next mas. Nah ini sejarah Candi Kalasan, ngomong dikit aja ya. Kira-kira seperti inilah bentuknya kira-kira. Ya ini kan ilustrasi. Jadi bukan satu candi tunggal, tetapi ada stupa-stupanya dan itu mengeliling. Kalau dilihat zaman dulu kira-kira seperti ini. Sejarahnya itu didasarkan pada prasasti Kalasan dari tahun 778 Masehi, berarti abad 8, termasuk candi tertua sebelum Borobudur. Terus dibangun pada masa pemerintahan Maharaja Rakai Panangkaran atas permintaan Raja Sailendra. Nah di sini jadi persoalan. Kok ada Panangkaran, ada Raja Sailendra? Berarti dulu ada berapa wangsa? Ada satu atau dua? Ada yang ngomong ada Sanjaya versus Sailendra, ada yang mengatakan enggak, cuma satu. Apa kata Asisi? Tonton video kami. Udah nonton. Oke, next mas. Fungsi Candi Kalasan, fungsinya. Jadi dia itu sebagai Tara Bhavanam, yakni rumah suci bagi Dewi Tara. Sumbernya dari mana? Coba tagih ke saya. Sumbernya dari mana mas? Saya jawab dari prasasti Kalasan yang tadi itu. Terus menjadi satu kesatuan dengan asrama biksu. Jadi di dalam prasasti Kalasan dikatakan dibangunlah sebuah candi Tara Bhavanam, kemudian dibangun juga sebuah asrama untuk para biksu, dan keduanya menyatu menjadi wihara. Benar-benar disebut wihara di dalam prasasti. Wihara kalau di India sana. Jadi diduga candi yang merupakan tempat para biksu itu wiharanya adalah Candi Sari. Pernah ke Candi Sari? Jaraknya nggak jauh dari Candi Kalasan, betul ya? Dan kalau teman-teman masuk, saya belum masuk, jujur belum masuk. Sudah ke sana, tapi waktu datang masih COVID, jadi ditutup. Tapi kalau seandainya diizinkan masuk, itu teman-teman bisa lihat ada struktur yang untuk kayu-kayu. Katanya tempat tinggal para biksu. Jadi asramanya di situ. Sekarang bayangkan, candi pemujaannya itu di Kalasan. Tempat tidurnya para biksu di Candi Sari. Jaraknya berapa lama? Walaupun nggak jauh, tetapi kalau jalan kaki lumayan. Dipisahkan oleh desa-desa, dipisahkan perumahan, dipisahkan oleh jalan raya. Dulu satu kesatuan nih. Berarti di zaman dulu pernah ada pemukiman besar di situ yang berisi para murid, para biksuna, biksuni yang belajar tentang agama Buddha di sana. Cuman kayaknya sudah hilang peninggalannya karena mungkin berbahan kayu, berbahan organik. Oke, next. Oke. Nah, di dalam prasasti itu dikatakan bahwa Maharaja Panangkaran mendirikan, ini saya kutip langsung dari prasasti ya, penerjemahan oleh Ibu Haryani Santiko dari UI, almarhum ya. Maharaja Panangkarana mendirikan bangunan suci Tara untuk menghormati guru pada tahun yang telah berjalan 700 tahun. Ada di prasasti Kalasan baris ke-6. Mengenai tahun yang telah berjalan 700 tahun saya belum punya idea apa itu. Saya nggak ngerti. Saat ini juga belum dieksplor oleh para peneliti itu maksudnya apa. Tetapi yang jelas Maharaja Panangkaran mendirikan bangunan suci Tara yang tadi Candi Kalasan untuk menghormati para guru. Jadi banggalah para guru. Nah, harusnya kalau ngajak muridnya itu ke Candi Kalasan, bukan Candi Borobudur ya. Kalau Dharma Wisata ngajaknya ke Candi Kalasan.
Terima kasih. Kalau Dharma Wisata ngajaknya ke Candi Kalasan. Ini mati tadi kualat saya. Kualat sama Candi Borobudur. Jadi Candi Kalasan dibangun untuk menghormati para guru. Nah, fungsi kedua, next, Mas. Fungsi kedua ini juga dari Prasasti Kalasan baris ke-11. Dengan menghibahkan wihara. Tadi kan candi pemujaannya, sekarang wiharanya. Yang tempat para biksu ya ini Candi Sari. Dengan menghibahkan wihara, segala pengetahuan suci, hukum sebab akibat, dan kelahiran di 3 dunia sesuai ajaran Buddha dapat dipahami. Berarti apa kesimpulannya? Candi Kalasan dan tempat para biksu itu yang dibangun oleh Rakai Panangkaran untuk kegiatan mengajar, untuk kegiatan belajar mengajar. Ini tempat pendidikan. Oke, next. Tadi kan dibilang Candi Kalasan itu rumah bagi Dewi Tara. Pertanyaannya, siapa Dewi Tara itu? Siapa Dewi Tara? Nah, banyak sekali Mbak, nanti di breakdown sama Mbak saya lupa. Mbak Karina baru kenalan tadi soalnya. Baru kenalan sudah dapat buku saya. Oke, sama Mbak Karina nanti akan di breakdown mengenai siapa Dewi Tara menurut pandangan Buddhis. Tetapi saya ngambil gampangnya aja di sini. Paling gampang. Dewi Tara adalah bodhisattva perempuan dalam aliran Buddha Mahayana. Dan diyakini muncul dari tangisan Avalokitesvara. Jadi kayak gini. Avalokitesvara itu satu bodhisattva utama di dalam Buddhisme Mahayana yang membebaskan manusia dari samsara, dari tumibal, dari kelahiran terus-menerus menjadi terbebas. Suatu hari dia istirahat. Tiba-tiba dia mendengar teriakan-teriakan dari neraka. Ternyata manusia-manusia yang sudah dia bebaskan sehingga lahir menjadi kelahiran yang lebih baik lagi masih berbuat dosa. Makanya kemudian dia menangis. Tetesan air matanya menjadi Dewi Tara dan kemudian menegaskan, tenang, jangan takut, saya akan membantumu bekerja membebaskan umat manusia. Oke, next. Prasasti Kalasan baris pertama. Tertulis di sana, setelah melihat makhluk-makhluk di dunia yang tenggelam dalam kesengsaraan, ia, Tara, menyeberangkan dengan 3 pengetahuan yang benar. Ternyata Dewi Tara itu dari bahasa Sanskerta. Tar, artinya menyeberangkan. Dan ini cocok dengan Prasasti Kalasan. Artinya tugasnya adalah menyeberangkan manusia dari lautan samsara, lautan kelahiran terus-menerus menuju pembebasan. Menyeberangkan berarti membebaskan. Dan ini sesuai dengan filosofi Candi Kalasan yang saya buka tadi. Artinya apa? Membebaskan. Nah, pertanyaannya, 3 pengetahuan yang benar itu apa? Lagi-lagi kalau kita menggali sejarah, kita harus bertanya pada orangnya langsung. Kita tanya ke masyarakat Jawa kuno, 3 pengetahuan yang benar itu apa sih? Kalau versi kalian, dijawab loh oleh mereka. Kalau saya tanya, di mana? Di kitab Sangyang Kamayanikan. Coba next, Mas. Ini dari kitab Sangyang Kamayanikan. 3, dialah 3. Sakyamuni, Lokeswara, dan Vajrapani yang saya jelaskan tadi. Dari Buddha yang kelihatan menjadi Buddha yang kelihatan, kemudian menjadi Vajrapani, kemudian Lokeswara dan Sakyamuni, gitu kan? Nah, itu semuanya disebut Ratnaraya namanya. Itu kata Sangyang Kamayanikan. Dan beliaulah disebut Buddha, Dharma, dan Sangha. 3, Buddha, Dharma, dan Sangha. Berani sebut bareng-bareng? Buddha, Dharma, dan Sangha. Apa detail-detailnya antara ketiganya ini? Nanti teman-teman Buddhis bisa menjelaskan. Katanya besok masih ada seminar tentang Tantra ya. Mungkin bisa dijelaskan di sana. Hari ini waktu saya juga nggak banyak gitu ya. Tetapi yang jelas kemungkinan yang dimaksud Dewi Tara tadi menyeberangkan dengan 3 pengetahuan benar itu adalah Buddha, Dharma, Sangha. Kalau nggak salah, Buddhanya itu tentang diri Buddha, Dharma itu tentang ajaran-ajaran Buddha, dan Sangha itu para biksu. Kumpulan apa sih? Kita harus menghidupi para biksu untuk menghidupi agama Buddha. Kalau tidak salah mohon dikoreksi Pak ya. Oke, terus next Mas. Nah, masih terkait Tara versi Jawa kuno. Ternyata Tara di dalam pandangan orang Jawa kuno itu dianggap satu-satunya harapan. Satu-satunya harapan. Bunyinya kayak gini. Iya, Tara yang menjadi satu-satunya bintang pedoman
Satu-satunya bintang pedoman arah di dunia tempat dewa-dewa. Di dunia dan tempat dewa-dewa. Dunia dan tempat dewa-dewa itu yang tadi di Candi Kalasan selain atap. Tadi lihat ya, yang pertama tadi selain atap. Jadi swarga itu dunia manusia sampai Patala ke bawah. Itu semuanya bersandar pada Dewi Tara. Dewi Tara sebagai satu-satunya bintang pedoman. Makanya Candi Kalasan dicat warna putih supaya kalau malam kena sinar bulan dia bersinar putih keperakan, sehingga terwujud apa yang ditulis oleh prasasti ini sebagai bintang pedoman. Kalau kita menyebutnya bintang kejora. Tapi ini analisis saya ya. Tujuan dari pengecatan menjadi putih itu analisis saya, bukan sumber primer. Oke, next. Kok sudah habis? Nah, sebelum kita berpisah, aku kasih dulu satu cerita Dewi Tara yang cukup menarik tentang Dewi Tara. Di sebuah zaman kalpa-kalpa yang cukup banyak sekali. Pandangan Buddhis itu ada namanya kalpa. Kalpa itu semacam zaman, nanti kalau udah selesai ganti zaman baru, selesai ganti zaman baru. Nanti istilahnya dalam bahasa kita itu Tuhannya juga ganti-ganti. Di zaman itu ada namanya Dundubiswara. Dundubiswara itu seorang arahat, orang yang mau mencapai kebudayaan dan bertugas di dunia untuk mengajarkannya. Kalau zaman kita nabinya lah, nabinya di zaman itu. Nah, di zaman dia itu ada seorang putri namanya Jana Chandra. Itu memberi penghormatan pada para biksu, para Buddha, dan melaksanakan ajaran Buddha dan bersumpah ingin membebaskan umat manusia. Tetapi dia seorang putri raja. Caranya apa? Yaitu memberi persembahan yang tidak habis-habisnya kepada Buddha, kepada para bodhisattva. Dan dia juga beribadah dengan tidak putus-putusnya. Karena ketekunannya, sehingga dia kemudian didoakan oleh para biksu-biksu di istana. Dikatakan kayak gini, melihat keputusanmu dan perbuatanmu yang begitu besar, engkau akan terkabul lahir sebagai manusia, sehingga sebagai manusia laki-laki, sehingga cita-citamu untuk membebaskan seluruh umat manusia dari samsara, dari kesengsaraan akan terkabul. Tahu nggak jawabannya? Dia sudah mendapat janji bahwa dia akan lahir sebagai bodhisattva laki-laki yang akan membebaskan manusia. Bukannya berbahagia, dia mengatakan gini, sudah terlalu banyak bodhisattva lahir sebagai laki-laki, kok nggak ada yang perempuan? Maka saya bersumpah akan lahir sebagai bodhisattva perempuan. Saya akan membebaskan umat manusia juga sebagai perempuan. Dan saya akan mencapai kebudayaan juga tetap sebagai perempuan. Si Dundubiswara mendengar arahat itu, kemudian mengatakan akan terkabul. Dan itu ya kalau bahasa Inggrisnya itu akan terkabul. Kamu akan lahir sebagai Dewi Tara dan akan membebaskan umat manusia sejauh dan seluas langit, sehingga engkau digelari Arya Tara. Perhatikan teman-teman, perhatikan sekarang. Dia itu memiliki welas asih pada seluruh umat manusia, seluruh makhluk. Dia welas asih, dia ingin membebaskan semuanya. Tetapi ketika melihat bahwa wanita dipandang miring, bahwa tugas-tugas besar bodhisattva nggak bisa dipanggil wanita, hanya bisa dipanggil oleh pria, jiwanya menolak. Dia merasa welas asih pada dirinya sendiri sebagai perempuan. Kok diriku sebagai perempuan ini keperempuananku kok nggak dipandang? Dia merasa kasihan, sehingga dia mengatakan tidak, aku tetap sebagai perempuan. Jadi welas asihnya nggak juga diberikan pada orang lain, tetapi juga diberikan pada dirinya sendiri sebagai perempuan. Anda tahu nggak kalimat dalam agama-agama lain selain Buddha? Kan dikatakan seperti ini, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Artinya apa? Untuk kamu bisa menebarkan kasih, kamu harus memulai dari dirimu sendiri. Supaya ada standar. Seperti ini loh, kasih yang mau aku kasih itu standarnya seperti ini. Jadi kan dimulai dari diri sendiri. Kebanyakan kita kan bisa memberi welas asih pada manusia lain, kita bisa memberi welas asih pada dunia, tapi sedikit dari kita memberi welas asih pada diri kita sendiri. Terutama perempuan. Yang dia kebanyakan kan menerima bahwa dia itu punya kewajiban-kewajiban tanpa dipahami bahwa dia punya hak. Ketika seorang laki-laki menimbang anak-anaknya, ngurusi anak-anaknya, semua dunia kayak kagum. Wow, ada laki-laki. Ketika perempuan melakukan itu dianggap ya sudah tugasnya. Sadar nggak? Ketika laki-laki mengerjakan pekerjaan-pekerjaan perempuan, menyayangi, ya kan?
istilahnya memikirkan rumah tangganya kayak gimana itu. Kalau laki-laki yang melakukan bisa dikagumi, tapi kalau perempuan yang melakukan dianggap biasa, dianggap ya itu sudah kewajibannya. Seharusnya nggak seperti itu. Perempuan harus tahu, sadar bahwa dirinya punya hak juga untuk punya peran dan dicintai, disayangi juga. Jadi bukan hanya sekedar dituntut lakukan ini dan itu. Standar kecantikan, ada nggak standar ketampanan? Standar kecantikan itu dibangun dari libido pria, betul nggak? Dari standar yang ditetapkan dari sudut pandang pria. Ada nggak standar ketampanan dari sudut wanita? Nggak ada. Sejauh ini wanita selalu di stigma seperti itu. Ini yang kemudian diteriakkan oleh Dewi Tara di dalam cerita ini. Gerakan-gerakan feminisme di dunia, di Eropa itu baru bergerak abad 18, 19 kalau Anda membaca. R.A. Kartini mengatakan emansipasi wanita abad berapa? 20. Candi Kalasan berteriak tentang emansipasi wanita, tentang Dewi Tara abad berapa? Abad ke-7, abad ke-8. Jawa kuno, orang Jawa di kuno, abad ke-8 sudah sadar Tara, simbol kesetaraan wanita. Anda datang ke candi-candi lain, di tengahnya itu apa? Candi Siwa. Tengahnya adalah Linggayoni. Kalau Candi Buddha, saya sudah masuk ke Candi Buddha, kemarin saya telisik Candi Klausan. Di dalamnya apa? Triratna Buddha. Yang tadi itu Sakyamuni, Vajrapani, Lokeswara, di mana-mana sama. Borobudur wujudnya apa? Buddha juga. Tapi Candi Kalasan tengahnya apa? Dewi Tara. Walaupun belum ditemukan candinya, tetapi kalau dari prasasti dikatakan bahwa ini untuk Dewi Tara, gak mungkin kalau di dalamnya ada Ratna Raya. Kemungkinan arcanya Dewi Tara, cuman hilang. Kalau benar analisis bahwa tengahnya Dewi Tara itu satu-satunya candi yang isinya perempuan. Dan hanya di Indonesia candi diperuntukkan bagi perempuan. Candi Kalasan. Makanya kalau datang ke Candi Kalasan, hormati, ingat, disinilah. Seharusnya mulai hari ini aku akan menghargai perempuan. Bukan berdasarkan libido, bukan berdasarkan kecantikannya, tapi lebih dari itu. Perannya pada kemanusiaan. Dan saya percaya, wanita pasti bisa. Kenapa? Dewi Tara sudah membuktikan tokoh yang dianggap mampu menyeberangkan manusia sampai digelari nama Tar, menyeberangkan, itu malah perempuan yang dipilih. Lokeswara pun menangis melihat orang-orang menangis keluar dari neraka kemudian hidup dalam penderitaan. Tapi yang menyelamatkan Dewi Tara, perempuan lagi. Satu terakhir dari saya, karena tugasnya begitu berat perempuan itu, berat banget. Karena konon ya katanya, sakitnya perempuan itu kalau mens, itu konon ya penelitian, itu kalau ditanggung pria itu nggak bisa. Karena secara biologi otot perempuan dibuat lebih kuat. Jadi yang perempuan itu biasa aja mens ya bisa naik gunung, itu kalau dikasihkan ke pria itu nggak ada yang kuat. Tetapi ada satu tugas berat bagi wanita, bagi ibu-ibu ya, berat sekali yang dibebankan Tuhan kepada Anda. Tapi Anda diberi satu kualitas yang tidak dimiliki oleh laki-laki, satu kualitas anugerah langsung dari Tuhan yang membuat Anda kuat. Apa itu? Menangis. Sesuatu yang laki-laki malu ketika melakukannya, tapi perempuan bisa melakukan dengan bangga dan bisa mengatakan aku perempuan. Terima kasih, itu saja. Luar biasa sekali penjelasannya Kak Asisi, terima kasih banyak. Itu tadi pembahasan tentang Candi Kalasan oleh Kak Asisi. Nah, selanjutnya kita akan mendengar